Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Jamaika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontroversi sejarah G30S dan runtuhnya demokrasi terpimpin dalam mata kuliah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di kelas 07 PPKI 001 Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Oke, baik. Untuk pertama, latar belakang kondisi politik dan ekonomi menjelang 1965 ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, polarisasi politik di mana persaingan sengit antara militer, PKI, dan kelompok agama mewarnai panggung politik. Lalu yang kedua ada inflasi tinggi di mana ekonomi Indonesia memburuk dengan inflasi mencapai ratusan persen. Lalu ada perang dingin di mana pengaruh ideologi global turut mempengaruhi situasi domestik. Lalu ada kronologi peristiwa G30 versi Orde Baru di mana malam penculikan pada tanggal 1 Oktober 1965 sebanyak 7 jenderal diculik dan dibunuh. Lalu ada pengumuman PKI di mana RRI itu menyiarkan pengumuman gerakan 30 September. Lalu selanjutnya ada penumpasan gerakan di mana Maijen Soeharto memimpin operasi penumpasan G30S. Lalu yang terakhir ada penemuan jenazah di mana jenazah para jenderal ditemukan di daerah Lubang Buaya. Lalu ada menjelajahi narasi alternatif dan perspektif lain. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah keterlibatan CIA. Beberapa teori menunjukkan pada peran agen intelijen asing di mana ia membantu anti komunis dan menyediakan logistik. Lalu yang kedua ada konflik internal Angkatan Darat di mana G30S ini dianggap sebagai puncak intrik di tubuh Angkatan Darat di mana perebutan kekuasaan dari faksi-faksi yang saling bersaing satu sama lain. Lalu yang ketiga ada peran Soekarno di mana Soekarno dituduh terlibat atau mengetahui rencana kudeta. Dia dituduh sebagai dalang berbayar dan menjaga keseimbangan hal tersebut. Lalu ada peran aktor kunci yaitu militer, PKI, dan Presiden Soekarno dalam berbagai teori. Militer diduga memiliki agenda tersembunyi untuk mengambil alih kekuasaan. Lalu ada PKI, pelaku utama menurut versi Orde Baru ingin mendirikan negara komunis. Lalu ada Soekarno yang dianggap sebagai tokoh sentral namun perannya masih diperdebatkan. Lalu ada runtuhnya demokrasi terpimpin, transisi kekuasaan Orde Baru. Yang pertama, Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret menjadikan titik balik yang sangat penting. Lalu ada yang kedua, pelarangan PKI, yaitu pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga ada sidang MPRS di mana pencabutan kekuasaan Soekarno dan pengangkatan Soeharto. Adapun dampak sosial dan politik jangka panjang pasca 1965 dari peristiwa G30S ini meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia dengan dampak sosial dan politik yang terasa hingga saat ini. Yang pertama ada pembantaian massal di mana ratusan ribu korban jiwa akibat operasi penumpasan komunis. Lalu ada tahanan politik di mana ribuan orang ditahan tanpa proses pengadilan yang adil. Lalu ada trauma sosial, ketakutan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat. Lalu ada represi politik, yaitu pembatasan kebebasan sipil dan kontrol ketat atas informasi-informasi yang beredar. Selanjutnya, mengapa kontroversi sejarah ini tetap relevan hingga kini? Yang pertama adalah pencarian kebenaran, upaya mengungkap fakta demi keadilan korban dan keluarga. Yang kedua ada pendidikan sejarah, memastikan pembelajaran sejarah yang utuh dan kritis. Lalu ada rekonsiliasi nasional, yaitu membangun kembalinya harmoni di tengah perpecahan masa lalu. Lalu ada kesimpulan dan langkah berikutnya, yaitu kontroversi G30S adalah bagian dari tetap pisahkan dari sejarah Indonesia. Yang penting untuk mempelajari berbagai perspektif dan mendorong dialog terbuka. Dengan memahami masa lalu, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.